Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosa Aprinita dan rekan kerja saya Fitria di mata kuliah Strategi Pembelajaran RA bertemakan Strategi Pembelajaran Quantum Learning, yang mana mata kuliah ini diampui oleh Ibu Nur Kamelia Mukhtar AH MPD, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, konsep quantum learning, yang kedua, langkah-langkah dalam strategi pembelajaran berbasis quantum learning, yang ketiga, proses penerapan pembelajaran quantum learning, yang keempat, implementasi strategi pembelajaran quantum learning. Yang pertama, konsep quantum learning. Konsep quantum learning adalah suatu pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Menurut Rusman, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Menurut Bobby DePorter dan Mike Henarchy, menjelaskan informasi gaya belajar yang mencakup bidang dan keterampilannya, yaitu yang pertama ada sikap positif, yang kedua termotivasi, yang ketiga menemukan cara belajar, yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang sempurna. Yang kelima, membaca dengan cepat. Yang keenam, membuat catatan yang efektif. Yang ketujuh, berpikir kreatif. Yang kedelapan, mengembangkan hafalan yang menakjubkan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis quantum learning. Ada kekuatan amba. Kekuatan amba ini yaitu motivasi yang dapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar, karena dengan adanya motivasi, keinginan untuk belajar akan selalu ada. Kemudian ada penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Perasaan semacam ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Penataan lingkungan belajar yang tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri sendiri. Kemudian ada memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa. Seorang guru hendaknya tidak segan-segan memberi pujian atau hadiah kepada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Selanjutnya, membebaskan gaya belajar. Gaya belajar tersebut antara lain ada visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswa dan tidak terpaku pada suatu gaya belajar saja. Kemudian, membebaskan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa menggunakan kembali apa yang diperoleh dengan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai dengan gaya belajar siswa sendiri. Kemudian ada menjadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Sikap kreatif memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya.
Kemudian ada prosedur penerapan pembelajaran quantum learning di RA. Yang pertama yaitu ada gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Hasil riset menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan gaya yang mereka tidak sukai. Yang kedua, ada lingkungan belajar yang tepat. Lingkungan yang nyaman dan santai akan memudahkan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan sikap juara, dan sikap juara akan menghasilkan peserta didik yang berhasil. Yang ketiga, ada fisik dan kreativitas. Orang yang kreatif selalu ingin tahu, selalu mencoba, senang bermain, dan intuitif. Orang kreatif menggunakan pengetahuan yang kita semua miliki dan membuat lompatan yang memungkinkan mereka memandang segala sesuatu dengan cara yang baru pula. Selanjutnya ada implementasi strategi pembelajaran quantum learning. Implementasi pembelajaran berbasis quantum learning di dalam pendidikan anak usia dini, yaitu ada guru harus memberikan rangsangan atau stimulasi kepada anak, memberikan perhatian kepada anak seperti perhatian kepada makannya, tempat tinggalnya. Kemudian ada gaya belajar yang nyaman di dalam pembelajaran. Setiap anak didik mempunyai kecenderungan belajar atau bermain yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru tinggal mengarahkan anak ke dalam setiap pembelajaran, sehingga didapatkan pembelajaran anak usia dini secara optimal. Kemudian implementasi pembelajaran anak usia dini itu guru harus memiliki tema yang berbeda dan inovatif. Guru harus memiliki tema yang berbeda dan inovatif di dalam pembelajaran anak usia dini, sesuai manfaat dan kebutuhan anak usia dini itu pula. Kemudian ada memupuk sikap juara. Sebagai seorang guru pendidik, hal terpenting lainnya yaitu harus memiliki cara mendukung anak ketika anak mengalami kegagalan dalam belajarnya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.